Warga sedulur Banten, Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten bersama saya Mildaniati, selengkapnya dalam Banten Sepekan. Antisipasi makanan kadaluarsa, pemerintah Provinsi Banten akan awasi makanan dan minuman kemasan. Pemerintah Provinsi Banten bersama dengan tim Satgas Pangan Provinsi Banten akan melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman kemasan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah beredarnya makanan dan minuman kemasan yang memasuki masa kadaluarsa. Hal tersebut disampaikan PLH Sekda Provinsi Banten Virgoyanti usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual di Pendopo Gubernur Banten Selasa 4 April 2023 lalu. Dikatakan Virgoyanti, jika ditemukan makanan dan minuman kemasan yang memasuki masa kadaluarsa, maka pihaknya akan memberikan teguran bahkan sanksi, baik kepada pedagang, distributor hingga perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Butuh komitmen kuat bersama untuk bangkitkan ekonomi kreatif dan UMKM. PLH Sekda Provinsi Banten Virgoyanti mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan produktivitas UMKM dan pelaku ekonomi kreatif pasca pandemi COVID-19 2 tahun lalu. Apresiasi itu diungkapkan Virgoyanti seusai menghadiri Festival UMKM dan Bazar Ramadan dalam rangka hari ulang tahun ke-149 Kabupaten Pandeglang di Alun-Alun Pandeglang Sabtu 1 April 2023 lalu. Virgoyanti mengungkapkan butuh komitmen yang kuat untuk bisa kembali mengembangkan sektor UMKM dan ekonomi kreatif, apalagi saat ini digitalisasi sudah menjadi keharusan bagi seluruh pelaku UMKM dan ekonomi kreatif agar bisa berkembang. Menurutnya, UMKM dan ekonomi kreatif sangat strategis dalam menopang perekonomian daerah dan nasional. Karena itu, pemerintah pusat, provinsi, sampai kabupaten kota didorong untuk menggalakkan produktivitas UMKM dan ekonomi kreatif melalui program Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar tinjau gudang Bulog guna memastikan ketersediaan beras selama Ramadan hingga Idul Fitri. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar meninjau gudang Bulog Umbul Tengah Subdivri Serang di Drangong, Kota Serang, Kamis 30 Maret 2023 lalu. Kegiatan itu untuk memastikan ketersediaan cadangan beras di Provinsi Banten. Al-Mukhtabar mengatakan saat ini ada sekitar 4.100 ton beras di Bulog dengan kualitas cukup bagus. Kedepan akan ada juga penambahan stok beras di Bulog sekitar 2.000 ton beras lagi pada masa Ramadan ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi ketersediaan pangan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Al-Mukhtabar menyampaikan pendistribusian beras dari Bulog akan dilakukan langsung ke pasar-pasar tradisional guna memperpendek rantai distribusi. Selain itu, Kementerian Sosial bersama dengan Perum Bulog juga memiliki program terkait dengan bantuan pangan. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Banten meraih akreditasi paripurna. Rumah Sakit Umum Daerah Banten meraih akreditasi paripurna dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit. Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Banten. RSUD Banten meraih akreditasi paripurna dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit karena telah memenuhi standar akreditasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan standar mutu paripurna. Akreditasi paripurna merupakan predikat hasil penilaian tertinggi yang diberikan berdasarkan penilaian standar mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Dikatakan Al-Mukhtabar, memenuhi akses kesehatan masyarakat adalah langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten dalam mengupayakan kesiapan pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Dia menambahkan pemerintah Provinsi Banten terus bersinergi dan berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Banten dan pemerintah kabupaten kota dalam memenuhi akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tinjau pelayanan kesehatan gratis, PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar apresiasi tim kesehatan dari RSUD Banten karena telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis terhadap masyarakat di Cikesal dan Kasemen. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar meninjau pelayanan kesehatan gratis tim kesehatan RSUD Banten di Yayasan Bani Syifa, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Kamis 30 Maret lalu. Kegiatan ini masih dalam rangka kunjungan kerja peninjauan hasil pembangunan, perlindungan, dan bantuan sosial serta pengendalian inflasi daerah tahun 2023.
Sebelumnya, Al-Muktabar memberikan bantuan secara simbolis kepada masyarakat Kecamatan Cikesal di Kabupaten Serang berupa beras untuk 300 paket, atau yatim piatu sebanyak 50 orang, sembako sebanyak 195 paket, bantuan untuk musola, masjid sebanyak 1 paket, serta bantuan makanan tambahan kepada anak stunting sebanyak 10 paket. Dinas Kesehatan Provinsi Banten menerjunkan 20 orang tenaga kesehatan. Masing-masing 10 tenaga kesehatan di Yayasan Beni Syifa Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang dan Yayasan Nur Rahman Sawah Luhur Kecamatan Kesemen, Kota Serang untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis. Layanan kesehatan gratis ini diantaranya adalah pemeriksaan dini penyakit tidak menular seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta dilakukan pemberian vitamin maupun obat-obatan bagi masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan. PJ Gubernur Banten Al-Muktabar pantau ketersediaan bahan pangan dan harga kebutuhan pokok di Pasar Rau. PJ Gubernur Banten Al-Muktabar memantau harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Pasar Induk Rau, Kota Serang. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengendalian inflasi Provinsi Banten khususnya di Kota Serang. Al-Muktabar mengatakan beberapa waktu sebelumnya Menteri Dalam Negeri meminta pemerintah Provinsi Banten melakukan beberapa hal, salah satunya adalah pemantauan harga untuk evaluasi bulan Ramadan. Perintah itu kemudian ditindaklanjuti ke lapangan dan sampelnya adalah Pasar Rau, Kota Serang. Dalam pemantauan tersebut, pemerintah Provinsi Banten berkonsentrasi pada ketersediaan dan harga beberapa komoditas pangan seperti beras, cabai, bawang, daging, dan lainnya. Al-Muktabar mengatakan dalam pemantauan itu diketahui stok beras cukup tersedia dan harganya relatif dekat dengan yang ditentukan. Untuk cabai stoknya juga cukup dan ada sedikit tren penurunan harga. Untuk stok daging juga cukup dan harganya relatif baik. Pemerintah Provinsi Banten integrasikan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Pelaksana Harian Sekda Banten Virgoyanti membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrim dan percepatan penanganan stunting di Provinsi Banten bersama pemerintah kabupaten kota di Aula Utama Bapeda Provinsi Banten, Rabu 29 Maret 2023 lalu. Virgoyanti mengungkapkan rakor ini dilaksanakan agar berbagai langkah dan program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim dapat dilakukan secara terintegrasi. Jika semuanya sudah terintegrasi dan terpadu, maka percepatan upaya penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Menurut Virgoyanti, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim merupakan program komitmen bersama dari mulai pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota sampai tingkat desa. Apalagi ini sudah menjadi program mandatori di mana tahun 2024 nanti, pemerintah pusat menargetkan angka stunting sebesar 14% dan kemiskinan ekstrim 0% secara nasional. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk warga sedulur Banten. Nantikan Banten Sepekan selanjutnya.